Raih potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Laila Ganjar Kadarwati dari SMA Negeri 4 Lahat. Perkenalkan, nama saya Otta Septiana dari SMP Negeri 2 Seksu Kabupaten Lahat. Perkenalkan, nama saya Helen Sri Andriani dari SMA Negeri 1 Garai Kabupaten Lahat. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Jadi pada kegiatan coaching ini terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baiklah, Ibu Okta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, Semuanya baik-baik Iya, saja? alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Baiklah Ibu, kali ini sebelum kita memulai proses coachingnya, jadi ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, terutama di sini terkait dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan. Jadi di sini saya berperan sebagai pengamat atau supervisor. Jadi nanti Bu Okta akan melakukan coaching dengan coachee gitu ya. Jadi ada beberapa rubrik penilaian yang nanti akan menjadi pedoman saya di dalam kegiatan coaching yang nanti akan Ibu Okta lakukan gitu ya. Jadi di sini ini berkaitan dengan kompetensi seorang coach gitu ya. Di antaranya yang pertama itu adalah jadi coach itu melakukan yang namanya kemitraan. Jadi antara coach dan coachee itu adalah setara gitu ya. Jadi kita kemitraan. Terus yang kedua ada proses kreatif. Terus yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan juga untuk kompetensi dari coaching ini tidak boleh lupa, yang pertama itu berkaitan dengan presence. Jadi kita harus hadir penuh sebagai coach, dan jadi kehadiran kita itu penuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee gitu ya. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Seperti itu. Untuk sampai situ bisa dipahami Bu Okta? Iya, bisa dipahami untuk sejauh ini. Oh ya. Terus selanjutnya saya berharap nanti dalam proses coaching Bu Okta jangan lupa untuk menerapkan alur tirta. Jadi alur tirta itu yang pertama adalah tujuan. Jadi nanti Bu Okta memancing coachee untuk tujuannya melakukan coaching itu untuk apa gitu ya. Terus habis itu melakukan kegiatan identifikasi berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee. Terus habis itu nanti ada yang namanya rencana aksi. Rencana aksi ini berkaitan dengan nanti coachee kita gitu akan melakukan solusi apa yang akan dia lakukan, dan yang terakhir itu berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu kapankah dia akan melakukan itu dan seperti apa yang akan dia laksanakan ke depannya, seperti itu ya. Gimana Bu Okta, bisa? Bisa dipahami berarti untuk menerapkan alur tirta tadi ya. Ya, jadi alur tirtanya harus semuanya ada step-stepnya seperti itu ya Bu ya. Terus sebelum kita melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bu Okta. Boleh ya? Boleh sekali. Oh, ya. boleh. Terima kasih ya Ibu. Yang pertama, untuk kompetensi coaching, nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan?
Jadi Ibu berkaitan dengan kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu Opta kembangkan kepada coachingnya seperti itu? Ya, Ibu untuk secara spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan secara aktif agar coaching yang saya akan coaching nanti itu dapat mengembangkan dan meningkatkan potensinya. Jadi dia dapat menyelesaikan solusi dan menemukan permasalahan dan juga jawaban atas permasalahannya itu. Jadi nanti Bu Opta akan membimbing coachingnya gitu ya. Walaupun Ibu itu posisinya tidak secara langsung, tapi karena di situ kita mendengarkan aktif, jadi nanti Bu Opta bisa merangsang ataupun memunculkan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti si coach bisa menjawab sendiri dan menyelesaikan sendiri permasalahannya. Baik Ibu, itu luar biasa ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, jika memang itu mendengarkan secara aktif adalah salah satu kunci untuk menggali potensi dari seorang coach gitu ya. Memang itu merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach seperti itu Ibu ya. Untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, terkait dengan indikator ketercapaian atau tolak ukur yang ingin Ibu peroleh dalam percakapan nanti yang seperti apa ya Bu ya? Indikatornya adalah indikator keberhasilannya bisa melaksanakan alur tirta Ibu, dengan menggunakan alur tirta yang secara runtut tentunya dan mampu menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti Bu Opta akan menggunakan alur tirta sehingga pada akhirnya nanti coach itu menemukan permasalahannya sendiri dan pada akhirnya sebenarnya masalah itu dia yang cari dan dia juga yang menemukan solusi jawabannya. Benar seperti sekali, itu Ibu ya. Baiklah, itu saja yang mau saya tanyakan sesuai dengan indikator yang sudah Ibu sampaikan. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai yang Ibu harapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Ibu Helen? Alhamdulillah luar biasa, selalu sehat dan selalu bahagia Bu ya. Alhamdulillah ya, harus selalu bahagia Bu Helen ya. Kemarin Ibu Helen sudah telepon saya untuk berdiskusi bersama. Kira-kira Ibu Helen mau apa yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu ya, saya meminta waktu luangnya Ibu. Saya ingin menyampaikan unek-unek pada diri saya Bu ya, permasalahan yang sedang saya hadapi selama saya menjadi guru di SMA Negeri 1 Jarai. Permasalahan saya ini merasa bahwasannya pelajaran matematika itu dianggap pelajaran yang menyeramkan sehingga pelajaran matematika itu kurang diminati dan siswa tersebut merasa takut Bu ya dengan kata matematika seperti itu. Jadi seperti itu Bu Helen. Jadi permasalahannya adalah anak-anak itu kurang meminati pelajaran matematika. Bahkan mendengar kata matematika saja mereka sudah merasa agak takut gitu ya Bu. Iya Bu. Bu Helen di sini, Bu Helen sudah lama menjadi seorang guru ya Bu Helen ya. Iya. Menurut pengamatan Ibu Helen, kenapa permasalahan ini bisa terjadi? Mungkin dalam penerapan pembelajaran yang mungkin selama ini saya terapkan itu kurang diminati oleh peserta didik. Kemudian mungkin kurangnya media, mungkin media atau teknologi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke, jadi Bu Helen, bagaimana cara Bu Helen mengatasi permasalahan-permasalahan? Ataukah Ibu Helen punya ide untuk mengatasi permasalahan ini? Rencananya Bu ya, dari permasalahan yang saya hadapi, mungkin rencana yang ingin saya lakukan, mungkin saya akan membuat ataupun rencana ataupun strategi pembelajaran yang akan saya lakukan itu mungkin akan saya robah Bu ya. Mungkin kemarin dengan cara menjelaskan, mungkin saya untuk kedepannya Bu ya, rencananya saya ingin melakukan strategi atau media pembelajaran dengan alat bantu, alat peraga, mungkin akan membuat siswa tersebut senang dengan pelajaran matematika atau dengan menggunakan teknologi, bisa dengan kuisis seperti itu Bu ya, ataupun dengan teknologi yang mereka miliki dapat kita buat bahwasannya teknologi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu Bu. Iya benar sekali Bu Helen. Jadi tadi sudah punya rencana ya Bu Helen. Iya. Jadi sudah punya ide untuk melaksanakan rencana yang nanti akan berdampak pada murid Bu Helen. Bu Helen, kira-kira rencana Bu Helen atau ide yang Ibu Helen sampaikan tadi kapan akan direalisasikan Bu?
rencana ataupun aksi yang telah saya rencanakan tadi Bu ya, saya ingin melaksanakan secepatnya Bu, agar pembelajaran matematika itu tidak berlarut-larut, tidak disukai seperti Ibu. Saya ingin merubah mindset bahwasannya kegiatan pembelajaran matematika itu bisa menyenangkan sehingga dirindukan oleh peserta didik. Mungkin pembelajaran nanti akan berpihak kepada peserta didik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan yang kita akan capai seperti itu. Iya, Bu Helen. Itu tadi Bu Helen sudah nanti akan direalisasikan, dan semoga apa yang nanti akan Ibu lakukan untuk kebutuhan murid juga nanti akan berdampak pada murid. Tujuannya nanti semoga harapan-harapannya akan sesuai Bu Helen ya. Iya. Nanti Ibu Helen juga akan menjalankan apa yang nanti akan tahapan-tahapan dari rencana aksi yang dilakukan. Iya Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bu Okta telah meluangkan waktunya untuk saya berbincang-bincang, meluangkan unek-unek saya Bu ya, sehingga saya dapat memiliki ide atau rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Helen. Semoga semuanya menjadi lancar dan juga dapat terrealisasikan dengan baik. Oke, terima kasih Bu ya sekali lagi. Gimana Bu Okta setelah melaksanakan coaching tadi, perasaannya seperti apa? Perasaan saya cukup menarik karena saya merasa saya lebih berguna bagi orang lain Bu, karena saya sudah membantu bagaimana coach saya sudah mengeluarkan unek-unek dan juga permasalahan yang dihadapi seperti itu Ibu. Ya, baiklah Ibu, tadi saya sudah menyaksikan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan gitu ya, tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan berdasarkan catatan saya. Apa yang sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan coaching ini, dan apakah kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan indikator yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi? Baik Ibu, yang sudah saya lakukan ketika saya tadi sudah menerapkan coaching ataupun berdiskusi dengan coach saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan juga saya sudah memaksimalkan potensi coaching dan juga sesuai dengan kompetensi inti dari coaching, yaitu yang pertama ada presence. Saya hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian saya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian tentu saja saya sudah menggunakan indikator yaitu alur tirta Ibu. Dengan itu yang pertama saya menyampaikan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga saya sudah melaksanakan sudah menanyakan bagaimana tanggung jawab coachingnya, jadi sesuai dengan alur tirta Bu, seperti itu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi semuanya sudah sesuai dengan catatan saya, misalnya kemitraan, proses kreatif, di mana Ibu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching, terus juga berdasarkan catatan saya sesuai kompetensi inti dari coaching seperti present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terpenting sudah sesuai dengan alur tirta ya Ibu. Iya. Itu sudah luar biasa sekali. Ibu sebagai coach sudah melaksanakan semuanya runtut, itu berdasarkan pengamatan saya. Ini pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching kali ini? Iya, baik Ibu. Jadi kegiatan coaching kali ini tuh ketika saya melakukan coaching dengan coach saya ada sedikit unek-unek yang disampaikan. Beliau sedikit tertekan mungkin dalam penyampaian, agak terbata-bata juga dalam penyampaiannya. Seharusnya saya menggunakan teknik stop untuk mencairkan suasana. Jadi ketika coach saya itu menyampaikan permasalahannya itu cair dan juga menyampaikannya dengan lancar. Jadi tidak terbata-bata dan juga tidak terputus-putus ketika menyampaikan kalimat demi kalimat, seperti itu Bu. Ya Ibu, itu luar biasa sekali ya. Jadi di situ Ibu juga sudah menyadari kekurangan Ibu seperti apa gitu ya. Jadi ini merupakan bahan kita ketika nanti kita melakukan coaching dengan mungkin rekan yang lain gitu ya. Semoga dengan kegiatan ini Ibu Okta bisa menjadi coach yang luar biasa dalam membantu teman-teman kita yang lain, bisa ke teman, bisa ke murid ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini menjadi amal dan barokah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu. Saya juga terima kasih Bu.
Demikianlah kegiatan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.